saat akan meninggal dunia. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu aja. Diingatkan hidup di dunia cuma sebentar. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah ketika diberikan ujian musibah oleh Allah, pasti dia tidak akan kuat imannya. Kalau dia berjualan umpamanya dapat musibah, nggak pernah untung-untung, sepi. Itu boleh jadi kalau orang yang dia diem aja berzikir, itu orang yang beriman kepada Allah. Kalau yang tidak beriman kepada Allah boleh jadi mendatangi dukun, betul betul tidak? Yang kubur apa yang subur yang datangin? Ya Allah, datang akhirnya ibu lahirnya hari Selasa, nggak cocok di air, ketik krek. Ya Allah, naudzu. Kita datang aja bilang oh dia hebat, udah puasa kita, sholat kita tidak diterima 40 hari, naudzu. 1 hari aja kita masya Allah gak enak, apalagi sampai 40 hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia cuma sebentar. Bagi yang ditinggalkan hendaknya sabar. Allah telah tegaskan wa basyiris dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar saat mendapatkan musibah. Boleh jadi Ibunda Marni binti Naat meninggalkan, bagi anak-anaknya sabar. Di antaranya kita tidak tahu, Allah lah yang maha mengetahui. Allah yakin ketika mengangkat, mencabut usia seseorang, yakin sohibul musibah ini kuat semuanya. Karena janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pasti yakin ada masalah, pasti ada solusinya, betul apa tidak? Kalau bapak-bapak beli gembok, saya tanya nih, bapak-bapak beli gembok baru, kira-kira ada kuncinya nggak? Inilah simbol kalau ada masalah pasti ada kuncinya yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Insyirah, atau orang menyebutnya Alam Nasroh sampai 2 kali, ayat 5 sampai ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama adanya kesulitan, adanya kemudahan, adanya ujian, adanya musibah, bencana, gagal, tidak sesuai dengan harapan, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi sesuatu itu menurut kita baik tetapi jelek untuk kita. Boleh jadi menurut kita jelek tapi baik untuk kita. Karena kenapa? Allah maha mengetahui, kita nggak tahu. Wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebelum saya akhiri, saya akan mengambil kisah. Ada tukang tape, Pak. Di sini ada tukang tape nggak? Nggak ada ya. Kalau di daerah ini biasa ada tukang tape. Dia tukang tape ini rajin ibadah juga. Tapi kalau kena musibah tetap aja kadang-kadang iman goyah juga, Pak ya. Tukang tape habis sholat subuh dia bawa itu tape pakai pikulan. Ketika tape dibawa pikulan itu melewati sungai, melewati sawah, di luar perkiraannya ternyata pikulannya patah. Pikulan tape yang di depan itu jatuh tergelincir ke sungai, ke bawah oleh air arus sungai. Tidak bisa diambil tuh tape. Yang satunya lagi tergelincir ke sawah yang penuh dengan lumpur dan sulit untuk dibetulin, susah diambil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kasus seperti tukang tape, bagaimana kira-kira perasaannya? Hah? Perih, galau. Kalau anak sekarang begitu ya, kesel kepada Allah. Ya Allah, ini modal saya satu-satunya buat anak saya, buat istri saya makan. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Saya udah rajin sholat ya Allah, tapi kenapa Allah uji? Yang Allah telah tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui,
Kita nggak tahu akhirnya itu tukang tape pulang Pak, nggak jadi jualan. Ketika beberapa jam berikutnya masih 2 jam 3 jam masih marah-marah kesel berburuk sangka kepada Allah. Akhirnya 3 jam berikutnya ada informasi bahwa mobil yang biasa dia tunggangin, yang biasa dia taikin bersama tukang tape lainnya ketabrakan, hampir semuanya penumpang supir meninggal dunia, bahkan luka parah. Yang selamat siapa? Tukang tape tadi. Gimana kira-kira perasaan tukang tape kalau bapak-bapak sebagai tukang tape tadi itu? Alhamdulillah. Yang awalnya gimana? Kesel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi juga sama saat kita menghadapi masalah, kita sering berburuk sangka kepada Allah. Ingatlah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita menghadapi masalah cuma kita menyikapinya saja. Apakah kita dengan lapang dada atau kita tidak lapang dada? Kalau kita menyikapinya masalah, orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, bencana alam, mobil hilang dan lain sebagainya, boleh jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menyikapinya dengan lapang dada akan terasa walaupun susah, terasa nikmat, rasanya sabar. Ilustrasinya kalau orang yang dapat menghadapi masalah itu ibarat segenggam garam. Garam kalau kita genggam bisa nggak Pak? Kita genggam, kita taruh di atas gelas yang ada airnya. Kita aduk itu gelas, kita minum. Kira-kira gimana air rasanya ya Pak? Sangat asin. Inilah kalau kita menghadapi masalah, menghadapi musibah, bukan lapang dada tetapi sempit dada, tidak kepala dingin, tidak dengan ridho, ikhlas kepada Allah. Ridho itu ada 3. Ridho ada berapa hadirin? Ada 3. Yang pertama adalah ridho Allah yang kita cari. Yang kedua ridho orang tua. Yang ketiga ridho Roma. Itu yang belakang bukan ya. Nah, yang kedua ini simbolnya orang yang senantiasa dia lapang dada saat mendapatkan musibah dari Allah. Garam yang digenggamnya itu tidak ditaruh di gelas yang ada di depan kita, tetapi dilemparnya ke air danau. Kemudian air danau yang bening itu, yang jernih itu diaduknya kemudian diminum. Saya tanya, airnya asin nggak Pak? Inilah simbol orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mudahkan sabar, mudahkan tenang. Wabasyiris shabirin, dia menyatakan semuanya adalah titipan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau titipan pasti ada yang mau ngambil. Betul apa tidak? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Maka orang yang sabar, yakin hidup di dunia cuma sebentar. Kalau kita nitip barang, nitip mobil ke rumah tetangga, pulang kampung, habis pulang kampung kita ambil nggak tuh mobil? Pasti akan diambil. Simbolnya adalah apa? Orang yang dititipin jangan sombong. Orang yang dititipin jangan marah-marah tuh mobil yang diambilnya. Kenapa? Bukan miliknya. Berarti halnya sama ketika ada yang meninggal dunia, harta kita hilang, semuanya bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih hidup, mumpung Allah berikan kesempatan usia panjang, masih ingatkah kita ingat ada nyanyian ibu-ibu, bila Israel jasad terbujur. Kalau nenek ini menyambung Pak. Seluruh tubuh sekujur badan dan kedinginan. Kalau kita udah meninggal dunia nggak bisa lagi kita sholat, tidak bisa lagi bantu orang tua kita, tidak bisa bantu bermanfaat di masyarakat kita. Kalau kita ingin masuk surga gampang. Apa? Tergantung usaha kita, gitu Bu ya. Semuanya insya Allah semoga ada manfaatnya bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah tomat, buah cempedak tamat dah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele, jamaah udah pada lapar.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.